Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermujalasah, tetap istiqomah dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an. Sekarang ayat لا تصلوا الأكفاد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصوله إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة مع هذا الكتاب. Allah Ta'ala yahdina bima yahdihi biduna ibadati yafana berkati manwani wa suhari bidina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa abadana ila surarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Isra'ilah, ya Bani Isra'ilah, wahai Bani Isra'il. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah, sekarang sudah nyampe ke Bani Israel. Siapa Bani Israel? Aulad Yaquba, anak-anak Yaqub. Jadi ini jalur daripada Nabiullah Ishaq alaihissalam. Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishaq. Nah, juga punya anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang menyambung dengan Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dari Ishaq, Yaqub, dan terus keturunan-keturunannya ini adalah Bani Israel alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan bahasa ya Bani Israel. Ini sebenarnya seruan kepada anak-anak keturunan Yakub. Di dalam surah Al-Baqarah ini, dari awal-awal Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang mukallaf secara umum.
Kita masih ingat awal-awal Allah berikan pemahaman kepada kita tentang orang-orang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang betul-betul mengimani, tidak ada keraguan sama sekali terhadap Al-Qur'an yang kita tadabburi malam hari ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada orang-orang kufar tentang sifat-sifat orang kafir. Ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang kafir itu jenengan berikan peringatan atau tidak, ya mereka tidak akan beriman. Ini. Jadi Allah berikan pemahaman kepada kita secara umum, mulai dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Terus kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi. Ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tapi ketika mereka berjumpa dengan kawan-kawan mereka, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, saya ini sama kalian. Saya ini masih beriman kepada nenek moyang kita. Kami ini hanyalah mustahzi'un, mengolok-olok mereka. Padahal sebenarnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya Allah yang mengolok-olok mereka, tapi mereka memang tidak sadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, setelah mulai kita diperkenalkan tentang orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, kita dikenalkan juga orang yang kufar, kita dikenalkan dengan orang-orang munafik, juga dikenalkan tentang permulaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kisahnya dengan iblis. Kita diperkenalkan, ya kan? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini adalah permulaan penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Juga diceritakan tentang iblis. Bagaimana iblis ketika Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam dalam bentuk penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini iblis diceritakan juga, dikenalkan kepada kita. Dan juga bagaimana iblis ini juga diperkenalkan wataknya, sifatnya, kerjaannya. Fa'azallahumash syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Memang iblis, setan itu mengganggu kita, Pak. Kalau kita baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita bismillah itu, Pak. Ada 4 kata di sana. Karena memang syaitan itu akan mencoba kita dari 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Allah berikan bismillah kepada kita itu untuk bisa menghindari tipu daya iblis, syaitan. Itu adalah bismillah, itu adalah hadiah kepada kita.
Jadi kalau jenengan biasa membaca bismillah, maka kita sama saja menggunakan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang bermaksiat menandakan bismillah 4 kata itu juga manusia ini makhluk. Umatnya Nabi Muhammad SAW ini bermaksiat pada 4 arah, 4 keadaan. Baik dalam sunyi, terang, malam, siang. Ini adalah makhluk yang selalu melakukan maksiat kesalahan di waktu-waktu tersebut. Kemudian setelah menceritakan iblis, menceritakan permulaan penciptaan Adam alaihissalam, sekarang adalah menceritakan kisah Bani Israel, baik yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW atau di masa sebelumnya, hingga nanti itu berkaitan dengan mereka ini hingga ayat sayaqulu sufaha. Allah Subhanahu wa taala nanti ini akan menyebutkan kepada mereka ini 10 kenikmatan. Jadi Israel itu akan diberikan 10 keistimewaan yang akan diceritakan kepada kita. Kemudian 10 keburukan juga. Jadi ada 10 kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel, 10 keburukan yang dimiliki mereka. Terus juga 10 bentuk hukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Nanti kita akan pelajari di dalam Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Bani Israel. Ini ada hikmahnya. Ada hikmah, di antaranya adalah menceritakan Bani Israel ini karena memang Bani Israel ini sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Bani Israel ini ketika Nabiullah Musa sudah ada, ya. Nabiullah Isa sudah ada. Ini adalah Bani Israel alaihissalam. Walaupun memang mereka itu tidak diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Ini adalah diceritakan kepada kita ya sebenarnya untuk dijadikan ibrah, pelajaran. Dan juga kenapa di sini di dalam Al-Quran mengutip Bani Israel. Bani Israel di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengaku bahwa mereka itu mengikuti jejak pendahulu mereka. Mengikuti jejak Bani Israel sebelum mereka, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahwa nenek moyang mereka dahulu berada di atas kebenaran, kata mereka, sehingga mereka mengikuti nenek moyang mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka itu ketika diberikan kenikmatan justru membalas kenikmatan itu dengan keburukan. Sekarang itu, Pak, Israel itu bukan tidak menyadari bahwa Islam itu benar. Cuma mereka ini terlalu bangga dengan keturunan mereka, karena memang nabi-nabi itu banyak yang lahir dari keturunan Bani Israel. Sehingga mereka itu kaget ketika ada nabi terakhir lagi yang keturunan dari bangsa Arab. Memang di masa Nabi Muhammad itu di Madinah itu banyak bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Dalam riwayat di dalam tafsir yang lain itu sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu sifat-sifat dalam kitab mereka, itu tahu bahwa akan ada nama Ahmad, nama Muhammad itu akan menjadi Rasul. Dan mereka tahu bahwa Rasul ini akan ada di kota Madinah. Sehingga mereka itu berbondong-bondong untuk pindah ke Madinah. Ini di dalam kajian yang lain. Ada beberapa bani
kabilah-kabilah Yahudi itu, kabilah-kabilah Yahudi, karena Bani Israel ini ada nanti keturunan itu Yahuda, keturunan ya Yahuda, sehingga disebut dengan Yahudi. Ada beberapa Yahudi itu di kalangan, ada setidaknya tiga kabilah besar Yahudi itu di Madinah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Banu Qainuqa ini merupakan bangsa Yahudi pertama kali yang melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka ini saking dikenalnya, saking hebatnya, mereka ini dikenal sebagai tukang emas dan pandai besi. Jadi Bani Qainuqa ini pertama kali yang melanggar dengan perjanjian Nabi Muhammad SAW. Mereka ini menampakkan permusuhan dengan Islam itu, terutama setelah perang Badar. Tapi karena mereka melanggar, akhirnya diusir dari Madinah. Setelah mereka memang pengepungan Nabi Muhammad SAW tapi gagal, akhirnya mereka diusir. Karena mengapa? Pengepungan sekitar 15 hari. Akhirnya mereka diusir. Yang kedua adalah Bani Nadir. Ini di Madinah. Kalau Bani Nadir ini tinggalnya di pinggir-pinggir Madinah. Mereka ini dikenal dengan kekayaan dan benteng-benteng yang kuat. Mereka juga memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, namun pada akhirnya mereka berkhianat dan memiliki rencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian karena ingin membunuh Nabi, berkhianat, mereka dikepung, kemudian diusir dari Madinah. Mereka pindah ke Khaybar dan Syam kebanyakan. Mereka diceritakan walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim. Di dalam kitab Al-Hasyr itu diceritakan. Yang ketiga adalah Banu Quraidah. Bani Quraidah. Mereka ini Yahudi Bani Quraidah ini, mereka tinggal di selatan Madinah. Mereka ini juga dikenal dengan kekuatannya, sangat kuat mereka ini, dan juga memiliki benteng. Mereka juga memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, tapi mereka berkhianat terang-terangan. Nah, ini adalah sifat-sifat yang luar biasa. Rata-rata mereka semuanya berkhianat, bani-bani itu. Akhirnya ada namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau ini sebagai hakim. Beliau ini menyetujui semua laki-laki dari golongan Bani Quraidah dihukum mati. Kenapa? Karena berkhianat di medan perang. Anak-anaknya ditawan. Jadi mereka ini sebenarnya ketiganya ini memiliki perjanjian yang tertuang di dalam piagam Madinah. Tapi satu persatu mereka berkhianat kepada Islam, berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ya seperti itu. Allah berikan kenikmatan, tapi mereka khianat, balas mereka dengan keburukan. Ternyata keturunannya yang mengaku mengikuti jejak nenek moyangnya ternyata begitu. Dan juga ayat ini kenapa disebutkan seruannya adalah ya Bani Israel? Karena memang kalau kita lihat mayoritas penduduk Madinah adalah kaum Yahudi dan kaum ahlil kitab yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di situ. Kenapa menggunakan ya Bani Israel? Karena ketika salah satu dari mereka ikut masuk Islam, maka pengikut-pengikut yang lain akan masuk. Makanya digunakan ya Bani Israel. Ini adalah
di antara hikmah. Di dalam bani itu bermacam-macam ulama mengatakan asal usulnya. Ada yang mengatakan ibnu. Itu adalah bani itu asalnya jamak daripada ibnu. Ibnu itu anak. Ibnu. Asalnya ibnu. Jamak dari ibnu. Bani itu jamak dari ibnu. Asalnya adalah banu. Pakai waw. Ada juga yang mengatakan asalnya dari bani. Menggunakan iya. Kalau menggunakan ibnu itu asalnya banu, maka diambil dari lafaz bunuwah, peranakan. Kalau diambil dari bani, berarti diambil dari kata bina, bangunan, pembentukan, bani. Sedangkan Israil ini maknanya adalah Abdullah, berarti hamba Allah. Jadi kalau bani itu bisa bermakna peranakan, keayahan, peranakan, terus apa tadi, bangunan, pembentukan, bisa. Kalau Israil ini maknanya adalah hamba Allah. Ada yang mengatakan lagi Israil ini maknanya adalah al-qawiyyu billah, yang kuat dengan Allah. Al-qawiyyu billah. Kenapa kok bisa seperti Isra? Isra itu artinya Israqil. Israqil. Isra ini dia Isra atau Israqil, maknanya abdun atau qawiyun, hamba atau kuat. Sedangkan Isra artinya apa? Hamba atau kuat. Terus kan ada Isra, terus ada Il ini adalah maknanya Allah, maknahu Allahu. Ada yang mengatakan lagi, oh enggak, bukan seperti itu. Ini diambil dari Isra. Kalau kita dulu, kalau baca dardir, kitab dardir itu ada namanya Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan di waktu malam. Kenapa disebut dengan Isra? Karena mereka ini melakukan Isra atau perjalanan di malam hari, hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini segelintir tentang Bani Israil. Terus Udhukuru, ingatlah engkau. Udhukuru, ingatlah engkau. Ni'mati, pada nikmatku. Ni'mati, pada nikmatku. Udhukuru, ingatlah engkau. Udhukuru itu diambil dari kata zikrun. Zikrun ini bisa dibaca zikrun, bisa dibaca zukrun, asalnya itu. Maknanya sama. Maknanya satu. Kalau zikrun ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan lisan atau hati. Kalau hanya dilakukan dengan hati saja, zukrun. Ini menurut Al-Imam Al-Kisai. Ingatlah engkau ni'mati, terhadap nikmatku. Ni'mati, terhadap nikmatku. An'am, allati yang nikmah. Nikmah ini
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jika engkau menghitung nikmat Allah ini, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungkannya. Nikmat, jenengan bisa berkedip, nikmat tidak, Pak? Coba jenengan jangan berkedip. Jadi nikmat itu adalah segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Namanya anugerah. Anugerah itu pasti baik, Pak. Namanya anugerah. Coba jenengan setengah jam jangan kedip. Betapa luar biasanya itu. Mata itu panas, Pak, jenengan nggak berkedip. Coba. Itu berapa nikmat? Betapa luar biasanya nikmat itu. Itu yang kemudian disuruh ingat oleh Allah. Walaupun di sini Bani Israil yang disebutkan ini sebenarnya untuk umum, untuk kita tadabburi juga, untuk kita ambil ibrah. Karena kenapa disebut Bani Israil? Karena pada saat itu di Madinah kebanyakan kaum Bani Israil. Sebenarnya kita ini walaupun bukan kaum Israil juga harus mentadabburi, mengingatkan, mengambil ibrah. Uzkurun, ingatlah kalian nikmati terhadap nikmatku allati yang an'amtu, telah aku berikan nikmat. An'amtu, telah aku berikan nikmat. Nikmat yang sangat banyak kita itu. Nah, disebutkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi tidak akan mampu. Tidak akan mampu ketika kita menghitung-hitung. Alaikum, atas kalian, an'amtu, yang telah aku berikan nikmat. Alaikum, atas kalian. Siapa kalian ini? Ayakni ala abaikum. Ala abaikum, atas nenek moyang kalian. Ala abaikum, atas nenek moyang kalian. Minal ijai, minal ijai, diselamatkan. Minal ijai, diselamatkan. Min fir'auna, dari kejaran Fir'aun, atau dari ancaman Fir'aun. Diselamatkan dari Fir'aun itu nikmat tidak, Pak? Nikmat. Oh, kalau enggak diselamatkan habislah itu oleh Fir'aun, dicincang. Wa falakil bahri, dan dibelah lautan. Ketika sudah nyampe ke laut, itu kan sudah bingung itu Nabi Musa itu mau ngapain. Di belakang sudah dikejar oleh musuh, oleh tentara Fir'aun. Mau kemana nih gue? Mau kemana gue nih? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tongkatnya dipukulkan ke laut. Ya, karena Nabi Musa seorang nabi yang taat, ya tinggal dilemparkan saja ke laut, dipukulkan saja ke laut. Kalau kita kan nanya, oh tongkat kok disuruh pukulkan ke laut? Tapi beliau langsung dipukulkan, kemudian dibelah lautan, sehingga mereka bisa lari. Wa tadlilil ghamami, dan diberi teduhan awan. Wa tadlilil ghamami, dan diberi teduhan awan. Ini berarti nikmat yang diberikan kepada Bani Israil. Jadi diselamatkan dari kaum Fir'aun, kejaran Fir'aun, kemudian dibelahkan laut, dikasih jalan, kemudian diberi teduhan awan. Jadi mereka itu gak kepanasan dulu sebenarnya dulu gak kepanasan. Ini disampaikan kepada orang-orang kufar, Pak. Jadi Al-Quran ini sebenarnya pertama kali itu turun kepada orang-orang yang tidak beriman, Pak. Hitopnya kepada orang yang tidak beriman. Tapi mereka paham Al-Quran. Baik mereka yang tidak beriman ataupun yang beriman, mereka menerima Al-Quran.
sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir dan sebagainya, berarti kan ada kehebatan yang ada di dalam Al-Quran. Ya ada yang beriman seperti Umar bin Khattab. Sebelum beriman itu kan gara-gara Al-Quran berimannya. Kita yang nyampe ke kita ini kan sudah muslim. Tapi ternyata tidak ada efek apapun kepada kita. Ini kan salah, ada yang salah dalam kita, Pak. Mereka yang non-muslim saja ketika menerima Al-Quran, masuk Islam, kemudian betul-betul memperjuangkan Islam dan luar biasa. Mereka siap untuk mati syahid. Kita, wah, ini pikir dulu sakit tidak ya. Terus, saya maksudnya bukan kita, belum tentu jenengan. Saya maksudnya yang tidak, yang belum. Artinya kita ini ada pergeseran keimanan. Mereka yang dulu bukan siapa-siapa, dulu belum muslim. Kita yang kecilnya saja sudah muslim, sudah dididik tentang agama, minimal bismillah, alhamdulillah kita sudah tahu. Tapi ketika membaca Al-Quran itu tidak ada getaran-getaran apapun. Ya Nabi, sahabat-sahabat dulu kan getarnya luar biasa, Pak. Sampai mau bunuh Rasulullah, bacakan Al-Quran jatuh pedangnya dan sebagainya. Terus, wa ghairi dzalika, dan selain tinja, selain diselamatkan dan dari lainnya demikian itu, yaitu tinja minal fir'aun, atau diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan nikmat-nikmat selain itu. Wa ghairi dzalika, dan nikmat-nikmat selain itu. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita sudah bahas bahwasanya orang-orang Bani Israel itu diberikan 10 kenikmatan. Ini sudah berapa yang sudah sebutkan ini? Ada 3. Berarti ada selain 3 itu, diantaranya adalah pengampunan dosa mereka. Jadi dosa ketika mereka melanggar, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Ini 4 sudah. Kemudian diberikan kitab Taurat kepada mereka, kepada Nabi Musa alaihissalam, untuk menjadi pegangan hidup. Berarti sudah berapa itu? 5. Batu yang memancarkan 12 mata air, yang mereka diberikan itu. Ada batu, kemudian tusuk, muncullah berapa? 12 mata air. Kadang kita di kampung mencari 1 mata air saja susah, Pak. Kemudian mereka itu ketika tidak taat kepada Allah, ketika menerima Taurat, mereka kan tidak terima itu. Kemudian dimusnahkan kan, tapi kemudian dibangkitkan kembali. Kebangkitan setelah kematian. Nikmat tidak itu, setelah mati dibangkitkan. Kemudian diturunkan manna wassalwa kepada mereka. Diberikan dagingnya, diberikan susu atau madu, ada yang mengatakan seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang itu. Ini sudah berapa? Sudah 10. Tambah 3 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus biantas kuru, dengan cara bersyukur kalian. Biantas kuru, dengan cara bersyukur kalian. Biantas kuru, dengan cara bersyukur kalian. Terhadap nikmat. Terhadap nikmat. Terhadap nikmat. Bitaati, dengan cara bertaat kepadaku. Bitaati, dengan cara taat kepadaku. Tapi mereka ini balas dengan ini, Pak.
mereka balas dengan apa? Keburukan. Nikmat-nikmat dibalas dengan keburukan. Ada 10 keburukan yang mereka tampakkan. Yang pertama adalah ucapan mereka ketika mengatakan kami dengar dan kami durhaka. Sami'na wa asaina. Kalau kita kan sami'na wa ata'. Tapi mereka Bani Israel mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami maksiat. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan ketika Nabiullah Musa pergi ke gunung Tur Sinai ya, untuk menerima Taurat, ternyata di belakang bikin anak sapi penyembahannya. Nah itu diberikan nikmat untuk memohon kepada Allah. Nah, tetapi ternyata di belakangnya malah mereka menyembah kepada selain. Terus ada keburukan yang mereka lakukan adalah ucapan mereka adalah wattikhaduhum arinallaha jahrah. Jadi mereka itu perlihatkan Allah kepada kami secara nyata. Jadi mereka tidak percaya kalau tidak langsung melihat Allah. Ini adalah keburukan yang mereka terima, yang mereka lakukan. Terus mengubah juga perintah-perintah atau perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam kitab mereka. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka ubah. Ini adalah ya kitab-kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Mereka ada kalanya mengurangi, ada kalanya menambahi kitabnya, dan ada kalanya juga menetapkan tapi pemahamannya dirubah. Ada juga kenikmatan yang mereka, keburukan yang dibalas dari kenikmatan itu adalah ketika mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak akan sabar terhadap satu jenis makanan saja. Ketika salwa saja daging terus, kapan nih saya mau makan ikan? Padahal kalau itu tidak melanggar, mungkin kita makan daging terus Pak, nggak usah nunggu kurban. Tapi mereka melanggar. Kemudian juga mereka berpaling dari kebenaran yang sangat jelas. Mereka sudah ada sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi Muhammad akan lahir di akhir kenabian, lahir di suatu akhir zaman, akan lahir yang namanya Muhammad Ahmad. Tapi mereka berpaling daripada kebenaran yang jelas. Kemudian mereka yang tidak baik, keburukan mereka adalah keras hati mereka. Ya bisa lihat, mereka yang nyerang duluan, mereka yang merasa terdolimi. Ya kan begitu kan. Ini saksi nyata hari ini. Yang nyerang duluan siapa? Tapi mereka seakan-akan terdolimi. Terus juga mereka ini adalah Bani yang suka membunuh para nabi tanpa hak. Hak nabinya dibunuh Pak. Ya kalau sekarang ustadz dan kiai itu jangan macam-macam. Nabinya saja dibunuh. Ini adalah 10 kejelekan yang diterima, yang dilakukan oleh Bani Israel. Ada 10 hukuman yang nimpa mereka. Apa? Diberikan kehinaan oleh Allah. Ya sekarang anak cucunya juga sekarang dihina-hina Pak. Ya kan? Dihina-hina sekarang itu. Nyerang duluan, setelah diserang balik minta tolong, nangis. Kan terhina. Dan diberikan nanti suatu saat itu mereka itu diberikan kemiskinan. Mereka itu akan miskin nanti. Dan juga mendapatkan murka daripada Allah. Ini yang ketiga. Juga dulu itu juga membayar upeti, yang namanya jizyah, kewajiban membayar upeti. Terus perintah agar mereka membunuh diri mereka sebagai taubat. Dulu itu Pak, tidak sembarang. Kalau sekarang kita doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sudah cukup kita minta kepada Allah kalau sudah berkaitan dengan Allah. Dulu tidak. Mau minta kalau mau diampuni oleh Allah harus bunuh diri dulu Pak. Harus bunuh sendiri. Baru diampuni dosa-dosanya.
Kemudian mereka itu diubah menjadi kera dan babi. Kan mereka itu punya hari sebenarnya, Pak. Hari Sabtu itu, tapi mereka gunakan disuruh untuk ibadah tenang-tenang, tapi mereka pergi mancing, Pak. Kemudian diturunkan azab dari langit kepada mereka. Mereka diturunkan azab. Mereka juga disambar petir yang namanya sa'iqah. Sa'iqah. Jadi mereka itu dikasih petir. Entah drone sekarang apa itu petir nggak tahu. Ya pokoknya terus kilat ya. Al-Fatah. Aduh. Apa itu? Batu. Sijil. Kemudian diharamkan makanan baik yang sebelumnya halal kepada mereka. Dulu halal, kemudian haram bagi mereka untuk makan pada saat itu. Ini adalah 10 hukuman dan dosa kepada mereka. Juga mungkin juga menghukum orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja. Kalau yang tadi itu kan kepada kaum-kaum sebelumnya. Tapi kalau kaum-kaum setelahnya Nabi yang sezaman, Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, bisa saja dihukum dengan 10 hal juga. Sebagaimana kajiannya di dalam tafsir As-Sawi, mereka mengatakan mereka ini kan menyembunyikan urusan Nabi Muhammad SAW. Juga mereka ini mengubah wahyu-wahyu Allah. Cuma kan kalau Al-Quran diubah-ubah sering ketemu, Pak. Tapi kalau Injil diubah-ubah, ya kan? Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Juga tapi mereka itu selalu berkata ini ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga saling membunuh satu sama lain, gemar, Pak. Jangankan kita sama lain-lain agama, sesama mereka sendiri saja mereka saling bunuh. Juga mereka mengusir sebagian kelompok dari negeri mereka. Ya contohnya sekarang. Kitab ini mungkin Gaza itu belum seperti sekarang. Kitab ini sudah ada. Tapi ternyata mereka sudah dikatakan mereka mengusir sebagian kelompok, wa ikhrajihim fariqan min diyarihim. Jadi mereka mengusir sebagian kelompok dari negeri mereka. Juga mereka juga memusuhi Jibril. Jibril juga dimusuhi oleh mereka. Mereka mengikuti sihir orang-orang Yahudi. Mereka juga mengatakan kami adalah anak-anak Allah. Nah, dengan bangganya mereka mengatakan itu adalah tanah Tuhan. Tanah yang dijanjikan. Oh apa? Nahnu abna'ullahi. Kami ini adalah anak-anak Allah. Ada yang juga mereka mengatakan wa qaulihim yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu, mengatakan begitu juga. Terus wa aufu bi ahdi. Wa aufu dan tunaikanlah atau patuhilah. Wa aufu dan tunaikanlah atau patuhilah kalian. Wa aufu patuhilah atau tunaikanlah kalian. Patuhilah kalian bi ahdi dengan janjimu, atau bisa memaknakan bi ahdi ini janjiku, janjinya Allah, atau bisa dimaknakan perintahku. Wa aufu dan tunaikanlah bi ahdi janjiku, bi ahdi terhadap janjiku atau janjimu kepadaku. Karena dulu ini
sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah alladzi yang ahidtuhu, yang telah aku berjanji, hu kepada alladzi, ahidtuhu yang telah aku melakukan, apa? Yang telah aku janjikan, gitu saja. Ahidtuhu yang telah aku janjikan, hu terhadap alladzi, ahidtuhu yang telah aku janjikan terhadap alladzi, atau yang telah aku berjanji hu terhadap alladzi, ilaikum kepada kalian. Ahidtuhu yang telah aku menjanjikan, hu kepada alladzi, alladzi ini tentang janji Allah tadi itu, Pak. Isinya alladzi. Ilaikum kepada kalian, minal imani bi Muhammadin, dari iman kepada Nabi Muhammad. Ini mereka sudah berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Nabi akhir. Kalau sudah ia tunaikan janjinya, beriman kepada Nabi Muhammad yang sudah melakukan perjanjian dengan Allah, ufi bi ahdikum, ufi, maka aku tunaikan atau aku penuhi, ufi maka aku penuhi atau aku tunaikan, bi ahdikum, janjiku kepadamu, bi ahdikum, janjiku kepadamu, ufi bi ahdikum, ufi maka aku penuhi, atau aku apa tadi? Tunaikan, bi ahdi, dengan janjiku kepadamu, bi ahdikum. Apa maksudnya? Ini adalah alladzi yang ini isinya adalah bi ahdikum, ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah melakukan janji kepada mereka. Ahidtu, berjanji siapa saya? Ahidtu, yang berjanji siapa saya? Ilaikum, kepadamu, kepada kalian. Minas sawabi, dari pahala. Minas sawabi, dari pahala, alaihi, atasnya iman bi Muhammadin ini. Minas sawabi, dari pahala, alaihi, atasnya iman, bidukhulil jannati, dengan masuk surga. Kalau kamu sudah penuhi janjimu kepadaku, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad, maka niscaya akan aku penuhi janjiku kepadamu. Dengan cara apa? Aku akan berikan pahala atas keimanan kalian, dan aku masukkan ke dalam surga. Itu maksudnya. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Farhabun, kamu harus patuh atau tunduk. Farhabun, kamu patuh atau kamu tunduk kepadaku. Farhabuni, ini ninya ini, padaku. Farhabu tambah ni karena bertemu dengan iya mutakallim, nana nun wiqayah. Farhabuni, maka tunduk. Maksudnya farhabu ini adalah khafuni, takut nih kepadaku. Khafuni, takut kalian nih kepadaku. Jadi takutlah kepadaku, kata Allah. Fi tarkil wafai, di dalam meninggalkan memenuhi janji, bihi, memenuhi janji, ahdun. Fi tarkil wafai bihi,
di dalam meninggalkan memenuhi janji. Jadi disuruh penuhi dan takutlah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi janji. Penuh ya Allah. Kemudian zuna ghairi, zuna bukan atau tidak kepada selainku. Jadi takutnya hanya kepadaku, jangan takut kepada yang lain. Makanya niatkan diri kita itu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, cukup sekian dulu, satu ayat dulu. Kirain 1 jam bisa 2 ayat, ternyata 1 ayat sudah 50 menit. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.